Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Para hadirin yang terhormat, pada hari ini, Rabu 16 November 2022, akan dilaksanakan sidang hak asuh anak dengan nomor perkara 0417 Perdata G 2022 Pengadilan Negeri Jakarta Selatan antara Christian Nabila bin Jamal sebagai penggugat melawan Isma Arizona bin Junet sebagai tergugat. Majelis hakim memasuki ruang sidang. Hadirin dimohon untuk berdiri. Selamat siang. Sidang Pengadilan Negeri Jakarta Selatan memeriksa dan mengadili perkara dalam tingkat pertama yang bersidang pada hari ini, Senin 28 November 2022, dengan nomor register perkara 4071 Perdata G 2022 Pengadilan Negeri Jakarta Selatan tentang cerai gugat antara Christian Nabila binti Jamal sebagai penggugat dan Muhammad Isma Arizona bin Junet sebagai tergugat, dinyatakan dibuka dan terbuka untuk umum. Pada panitera diperintahkan untuk memanggil para pihak yang berperkara. Saya menyebutkan atas nama Christian Nabila bin Jamal dan tergugat Isma Arizona bin Junet serta kuasa hukumnya dipersilakan memasuki ruang sidang. Selamat siang, saudara penggugat. Selamat siang, Yang Mulia. Saya akan mengecek identitas saudara. Siapa nama saudara? Nama saya Christian Nabila. Berapa umur saudara? 28 tahun. Di mana sekarang saudara bertempat tinggal? Saya beralamat di Jalan Melati nomor 12, Jakarta Utara. Saudara, dalam sidang ini, apakah Anda akan duduk sendirian? Tidak, Yang Mulia. Saya akan dipimpin oleh pengacara saya. Baik, terima kasih. Saudara yang memilih, dapatkah saudara menunjukkan surat kuasa untuk saudara? Baik, selanjutnya, selamat siang saudara tergugat. Iya, Yang Mulia. Saya akan mengecek identitas saudara. Siapa nama saudara? Muhammad Isma Arizona, Yang Mulia. Berapa umur saudara? 30, Yang Mulia. Di mana sekarang saudara bertempat tinggal? Saya beralamat di Jalan Melati nomor 12, Jakarta Selatan. Saudara, dalam sidang ini apakah Anda akan maju sendirian? Tidak, Yang Mulia. Saya akan dipimpin oleh pengacara saya. Baik, terima kasih. Saudara yang mewakili, Ya, benar, Yang Mulia. dapatkah saudara menunjukkan surat kuasa untuk saudara? Saudara penggugat dan tergugat, saudara datang di sini berdasarkan panggilan yang telah sampai kepada saudara beberapa hari yang lalu, dan panggilan tersebut dinyatakan resmi dan patut. Hari ini adalah sidang pertama atas perkara hak asuh anak penggugat dan tergugat sesuai dengan peraturan undang-undangan yang berlaku. Maka pada sidang pertama ini kami berkewajiban memberikan nasihat kepada saudara penggugat dan tergugat bahwa perebutan hak asuh anak itu tidak baik untuk saudara. Mengapa? Karena dengan memperebutkan hak asuh anak berarti secara tidak langsung akan mengurangi keajaran anak dalam mendapatkan kasih sayang dari kedua orang tuanya. Alangkah lebih baiknya jika segala permasalahan yang timbul dalam hak asuh ini kita selesaikan secara kekeluargaan. Oleh sebab itu, berdamailah. Baiklah, kalau begitu saudara penggugat dan tergugat, semoga arahan dan nasihat yang kami berikan kepada saudara menciptakan perdamaian dan kerukunan, serta dapat menggugah hati saudara untuk mengurungkan niat perebutan hak asuhan ini. Bagaimana saudara penggugat? Tidak, Yang Mulia. Saya akan tetap pada
pendirian saya. Saya sudah tidak kalah lagi dengan sikap dia yang mulia. Saya ini manusia, saya punya hati yang mulia. Bagaimana bisa saya menerima sikap dia yang seperti itu? Saya sudah tidak tahan lagi dengan kelakuan tersebut. Bagaimana dengan saudara tergugat? Apakah saudara akan melanjutkan perebutan hak asuh anak ini? Saya ingin melanjutkan hal yang mulia. Lagi pula sudah sering upaya damai kami tempuh begitu juga dengan pihak keluarga, tetapi tetap saja dia tidak pernah berubah. Baiklah saudara penggugat dan tergugat, upaya damai dalam persidangan ini telah diupayakan. Nampaknya sampai saat ini belum berhasil. Namun tentu harapan kami perdamaian adalah jalan keluar terbaik. Sesuai dengan tahapan persidangan, bahwa selanjutnya kami akan membacakan gugatan dari penggugat. Saudara tergugat, apakah saudara sudah menerima salinan surat gugatan dari penggugat? Sudah yang mulia. Baiklah kalau begitu, meskipun tergugat sudah menerima salinan surat gugatan, namun di sini kami tetap akan membacakan surat gugatan dari penggugat. 1. Bahwa penggugat dan tergugat telah bercerai sebagaimana ternyata dari akte cerai nomor 19 AC 2022 KSDG tertanggal 4 Juli 2022 yang dikeluarkan oleh Pengadilan Negeri Jakarta Selatan. 2. Bahwa dalam putusan perceraian antara penggugat dengan tergugat sebagaimana tersebut di atas, masalah hak asuh anak yang belum ditetapkan oleh pengadilan. 3. Bahwa anak yang namanya sebagaimana tersebut di atas hingga kini tinggal bersama tergugat sebagai ayah kandungnya. 4. Bahwa anak penggugat dan tergugat sebagaimana tersebut di atas masih di bawah umur dan tentu masih sangat tergantung kepada bantuan penggugat selaku ibu kandungnya, dan demi kepentingan masa depan, anak sudah selayaknya penggugat ditetapkan sebagai pemegang asuh dan anak tersebut. 5. Bahwa penggugat sebagai ibu kandung dari Nando Fazli saat itu anak tersebut benar-benar di bawah pengasuhan tergugat. 6. Bahwa penggugat terjaminnya nafkah anak yang merupakan kewajiban tergugat sebagai ayahnya, maka penggugat mohon agar ditetapkan kewajiban tergugat untuk membayar nafkah anak setiap bulannya sampai anak tersebut dewasa. 7. Bahwa berdasarkan uraian tersebut di atas, penggugat mohon kepada Ketua Pengadilan Negeri Jakarta Selatan melalui majelis hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini berkenan untuk mengabulkan gugatan penggugat serta menetapkan anak yang bernama Nando Fazli bin Ismail umur 3 tahun, tanggal lahir Depok 26 Oktober 2019 berada di bawah hasil penggugat. Saudara penggugat, apakah saudara akan mengubah atau menambah isi surat gugatan dari saudara tersebut? Tidak yang mulia, saya rasa tidak cukup. Yang mulia, saya akan mengajukan jawaban secara lisan. Baik, bagaimana saudara penggugat? Apakah sudah siap untuk membacakan jawabannya sekarang? Sudah yang mulia, sebelumnya terima kasih, saya akan menjawab jawaban dari berdasarkan surat kuasa tanggal 16 November 2022 bertindak untuk dan atas nama Muhammad Ismari Tonga dengan alamat Jalan Melati nomor 12 Jakarta Selatan. Dalam hal ini mengajukan jawaban atas gugat balasan. Berikut merupakan dalil-dalil yang diajukan. Pertama, berdasarkan gugatan tersebut sangat bertolak belakang dengan kejadian yang sebenarnya terjadi. Kedua, dengan hal-hal yang telah disebutkan dalam nomor 1 di atas, maka keputusan hendak untuk membawa permasalahan ini ke Pengadilan Negeri Jakarta Selatan merupakan pelanggaran. Ketiga, penggugat mengidap penyakit bipolar yang sewaktu-waktu dapat membahayakan anak. Keempat, menyatakan bahwa gugatan penggugat tidak dapat diterima. Baik, selanjutnya apakah saudara penggugat akan mengajukan replik secara lisan atau tertulis? Saya akan mengajukan replik secara lisan. Baik, silakan. Terima kasih yang mulia telah memberikan kesempatan untuk berbicara. Dengan hormat, saya selaku kuasa hukum penggugat akan memberikan tanggapan atau replik terkait dengan pernyataan saudara tergugat sebagai berikut. 1. Bahwa dalil 1
Satu, menyatakan gugatan tersebut dibuat bertolak belakang dengan kejadian yang terjadi dan itu sangat keliru. Karena hal-hal yang dinyatakan di gugatan ini benar-benar terjadi berdasarkan fakta yang ada. Dua, bahwa penyakit bipolar yang dimiliki penggugat dapat dikendalikan sehingga tidak akan membahayakan anak. Tiga, bahwa selama anak tinggal bersama tergugat tidak merawat anak dengan baik. Empat, bahwa berdasarkan uraian di atas maka penggugat tetap pada surat gugatannya. Bagaimana saudara tergugat? Apakah saudara akan mengajukan duplik? Ya yang mulia, saya akan mengajukan duplik secara lisan. Silakan. Terima kasih yang mulia. Berikut pernyataan duplik dari replik tergugat sebagai berikut. Yang pertama, bahwa tergugat telah tetap pada dalil-dalil jawaban pertama dan menolak tegas gugat penggugat kecuali yang diakui kebenarannya oleh tergugat. Yang kedua, bahwa tergugat memohon kepada majelis hakim untuk menerima seluruh dalil jawaban pertamanya dan memohon agar dicatat kembali dalam duplik ini. Yang ketiga, bahwa tergugat menolak tegas replik yang menyatakan bahwa selama anak tinggal bersama tergugat tidak merawat anak dengan baik. Berdasarkan uraian di atas, maka tergugat tetap berada di jawaban pertamanya. Baik, selanjutnya saudara tergugat dan penggugat untuk menyiapkan saksi dan bukti pada tahap berikutnya. Baik, silakan untuk saksi pertama. Dipanggil saksi dari penggugat dengan nomor perkara 698 Perdata 2022 Pengadilan Negeri Jakarta Selatan atas nama Suci Syahira sebagai tetangga penggugat. Wallahi, saya bersumpah bahwa saya akan mengatakan yang sebenarnya, dan tidak lain daripada yang sebenarnya. Baik, saudara saksi, Anda telah disumpah dan telah bersedia untuk berjanji memberikan keterangan yang jujur dan benar. Tanggung jawab Anda tidak hanya kepada kita yang mendengar di sini, tetapi kepada Tuhan. Anda mengerti? Apakah saudara saksi kenal dengan penggugat dan tergugat? Apakah saudara saksi dengan penggugat ada hubungan dekat? Tidak, tapi hanya sebatas tetangga dari penggugat. Sekarang, di mana penggugat dan tergugat bertempat tinggal? Mereka tempat tinggal di Jakarta Selatan. Sejauh mana Anda mengetahui tentang rumah tangga tergugat dan penggugat sebelum bercerai? Saya sering mendengar perkembangan di sekitar lingkungan mereka. Saya juga sering mendengar perkembangan dari sang penggugat. Dari mana Anda tahu bahwa itu adalah suara penggugat, bukan dari TV atau semacamnya? Begini Bu Hakim, saya tahu betul mana suara dari televisi dan mana suara asli dari diri manusia itu sendiri. Saya juga sering mendengar maki-makian, marah-marahan dari sang tergugat. Selain itu, apakah ada hal lain yang Anda ketahui? Tidak diketahui. Baik, kalau begitu terima kasih saudara saksi. Silakan kembali ke tempat semula. Dari saksi tadi, apakah saudara tergugat menerima pernyataan dari saksi penggugat? Apakah ada saksi lain yang akan Anda hadirkan? Ada Pak Hakim. Silakan hadirkan. Dipanggil saksi dari pihak penggugat dengan nomor perkara 123 Perdata 2022 Pengadilan Negeri Jakarta Selatan atas nama Anisha Rizka sebagai sekretaris tergugat. Selamat siang.
Selamat siang, Bu Hakim. Apakah saudara sudah siap? Siap. Wallahi, Saya bersumpah saya bersumpah bahwa saya akan menerangkan yang sebenarnya bahwa saya akan menerangkan yang sebenarnya pada yang sebenarnya. daripada yang sebenarnya. Baik saudara saksi, Anda telah disumpah dan telah bersedia untuk berjanji memberikan keterangan yang jujur dan benar. Tanggung jawab Anda tidak hanya kepada kita yang mendengar di sini, tetapi kepada Tuhan. Saudara mengerti? Mengerti? Apakah saudara saksi kenal dengan penggugat dan tergugat? Ya, saya kenal dengan penggugat dan tergugat. Apakah saudara saksi dengan penggugat ada hubungan dekat? Saya dengan penggugat tidak ada hubungan dekat. Saya hanya sekretaris dari tergugat. Sejauh mana Anda mengetahui tentang rumah tangga tergugat dan penggugat sebelum bercerai? Saya mengetahui semua tentang rumah tangga tergugat dan penggugat. Seperti apa? Hubungan mereka di luar memang terlihat romantis. Namun, balik semua hal itu, mereka sering bertengkar dan hampir melukai anaknya yang bernama Nando. Saat itu Anda berada di mana? Saat itu, saya sedang mengangkat barang ke rumah dan tidak sengaja mendengar keributan dari Bu Tristia dan Pak Isma. Selanjutnya, apakah yang Anda ketahui? Saat itu, lantas Bu Tristia berada di puncak amarah dan hampir melukai Nando yang sedang tertidur. Kapan Anda melihat hal tersebut? Lalu apakah yang terjadi? 6 bulan yang lalu, lantas Bu Tristia dan Pak Isma berdebat dan seringkali berakibat membawa pergi anaknya keluar yang bernama Nando. Apakah ada hal lain yang Anda ketahui? Tidak ada, namun saya memiliki bukti. Bukti seperti apa? Rekaman CCTV. Silakan putar bukti tersebut. Setelah itu, apakah ada hal lagi yang Anda ketahui? Tidak ada, Bu Hakim. Kalau tidak ada, terima kasih saudara saksi. Silakan keluar. Baik, untuk bukti dan saksi sudah cukup sampai di sini. Silakan penggugat dan tergugat untuk menyampaikan kesimpulan akhirnya. Baik yang mulia, di sini saya akan menyampaikan simpulan akhirnya. Yang pertama, bahwa gugatan tersebut sangat bertolak belakang dengan kejadian yang sebenarnya terjadi. Yang kedua, bahwa dengan berdasarkan hal-hal yang telah disebutkan pada nomor 1 di atas, keputusan penggugat untuk membawa permasalahan ini ke pengadilan merupakan suatu pelanggaran. Yang ketiga, menyatakan bahwa gugatan penggugat tidak dapat diterima sehingga menyimpulkan bahwa tergugat tetap pada pendiriannya masing-masing. Adapun kesimpulan lengkapnya adalah 1. Bahwa antara penggugat dan tergugat telah melakukan pengacara pada 4 Juli 2022 di hadapan Pengadilan Negeri Jakarta Selatan dicatat dengan register nomor 109 LBC 2022. Yang kedua, bahwa persoalan mulai timbul ketika tergugat dirasa tidak mampu merawat anak dengan baik. Yang ketiga, bahwa tergugat tidak bisa mendidik anak dengan baik. Yang keempat, bahwa tergugat selalu membawa paksa anak. Yang kelima, bahwa semenjak perceraian tergugat tidak ada memberikan kesempatan penggugat untuk menemui anaknya. Selanjutnya merupakan tahap pembacaan putusan, maka diperintahkan kepada para pihak untuk memperhatikan isi putusan. 1. Sebagai hukuman, penggugat harus menyerahkan hak asuh dan pemeliharaan anak diserahkan kepada tergugat. 2. Membebani biaya persidangan ini kepada penggugat. Kepada para pihak yang merasa keberatan atau kurang pas terhadap putusan ini, dipersilakan untuk kepada para pihak mengajukan banding ke Pengadilan Tinggi Negeri Jakarta Selatan
dalam tempo 14 hari sejak putusan ini dibacakan. Sidang perkara perdata cerai gugat nomor 0471 Perdata G 2022 Pengadilan Jakarta Selatan fasih pada hari ini Senin tanggal 28 November 2022 dinyatakan ditutup. Majelis hakim akan meninggalkan ruang sidang. Hadirin dimohon untuk